Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'mal iman wal islam, amma ba'd. Pada kesempatan ini kembali Madia akan menanggapi atau menganalisa beberapa video argumen dari Gratia Pelo. Mari kita simak paparan dia dan langsung kita tanggapin pembahasan dia. Oke, kita lanjut. Mengenai pola makannya umat Islam. Anda bisa saksikan di layar. Umat Islam halal makan bangkai paus. Yang mana bangkai paus ini tentu haram, tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi. Paus tidak bersisik, apalagi ini bangkai. Di dalam hadis, orang Muslim boleh makan bangkai paus. Ceritanya orang Muslim kelaparan dalam kondisi berperang. Dia lihat ada. Oke, kalau untuk mengenai bangkai paus itu memang sudah jelas dihalalkan. Cuman saran saya Pak Gratia, kalau membahas hal syariat untuk fikih namanya itu, hukum-hukum fikih itu terdapat beberapa mazhab, yang terutama ada 4 mazhab. Ada beberapa mazhab yang membolehkan, ada beberapa mazhab yang melarang. Jadi Anda tidak bisa mengkondisikan atau beropini sendiri atau menyimpulkan begini loh makanan orang Islam, itu nggak bisa. Karena kalau Anda mau bahas itu harus membahas dengan para imam mazhab tersebut. Ada imam mazhab Syafi'i, ada imam mazhab Maliki, Hambali, dan Imam Abu Hanifah. Nah, itu harus jelas semua agar tidak membingungkan dan tidak penggiringan opini doang gitu loh. Harus jelas harusnya Anda kalau mau membedah fikih terutama makanan-makanan dalam ajaran Islam. Itu saran saya Pak Gratia Pelo ya. Oke. Kita lanjut. Bangkai di laut mau dimakan, ada yang melarang, itu sudah jadi bangkai. Tapi yang lain mengatakan, oh, kita terdesak kok, kita perang kok, kita ini utusannya Muhammad, makan aja lah, enggak apa-apa, bukan terpaksa. Bangkai itu dikeringkan, bisa makan selama 3 bulan, dan orangnya gemuk-gemuk. Bahkan ada hadis yang mengatakan, nih Anda bisa lihat di layar berikut ini, segala yang mengapung, bangkai yang mengapung di laut, kalau menunjukkan ayat ini, menunjukkan hadis ini bukan ikan. Apapun bangkai yang mengapung di laut boleh dimakan karena laut itu suci dan halal bangkainya. Bagi Islam, memakan bangkai di laut ataupun bangkai ikan paus itu halal, boleh dimakan. Selain itu di dalam hadis dikatakan, ini baca hadisnya, Muslim memakan hewan sejenis anjing hutan. Jadi ini anjing liar dimakan. Ini halal. Nah, oke, kembali nih kita bahas nih masalah anjing hutan, anjing liar nih. Nah, kalau ini Pak Gratia, Anda seharusnya membuka mazhab Maliki itu bagaimana, mazhab Imam Syafi'i itu bagaimana, mazhab Hambali itu bagaimana, Imam Abu Hanifah itu bagaimana. Itu caranya. Ini Anda tidak bisa langsung memposting atau mengklaim, mengatakan haram halal. Itu tidak bisa begitu caranya. Karena dalam aturan-aturan imam itu ada sesuatu pertimbangan kembali. Nah, misalkan ini contohnya nih, ini kan menghalalkan sejenis anjing hutan. Nah, anjing hutan itu termasuk hewan berkuku tajam. Nah, itu termasuk hewan yang tidak boleh dimakan dalam mazhab Syafi'i. Nah, itu Anda seharusnya Anda jelas. Nggak bisa Anda berkata langsung memponis halal langsung, itu nggak boleh begitu caranya.
Anda harus membedah buku imam mazhab. Rata-rata di Indonesia mazhab Syafi'i. Itu Gracia, itu pesanan saya, Anda seharusnya nggak seperti ini membahasnya. Lucu jadinya, orang tertawa. Karena Anda harus bahas imamnya itu. Imam siapa yang diikutin gitu loh. Kalau di Indonesia kan rata-rata Imam Syafi'i. Nah, Anda harus keluarkan itu pendapat Imam Syafi'i. Oke, lanjut. Islam memakan biawak, ini hadisnya Anda bisa lihat. Jadi kadal biawak itu dimakan. Nah, ini saya bilangin, Imam Syafi'i mazhab tidak melarang memakan binatang yang begitu, karena itu termasuk bertaring dan berkuku tajam. Jadi itu dilarang, haram untuk dimakan. Itu. Jadi Anda sebenarnya tidak bisa ini halal. Itu lucu. Jadi orang tertawa. Kalau Anda membahas ajaran Islam tapi membuat orang tertawa karena Anda tidak mengerti. Tidak mengerti ilmu fikih. Ilmu fikih itu ada aturannya di dalam itu, dan pendapat-pendapat para imam itu yang dipakai. Begitu Gratia, lucu Anda ini orangnya. Banyak belajar lah, tapi enggak apa-apa, Anda bahas kembali. Oke, lanjut. Ini halal bagi umat Islam. Kencing onta, ini untuk pengobatan. Anda bisa saksikan ini bukunya, ini hadisnya. Kencing onta dikonsumsi oleh umat Islam. Menurut aturan agama Islam ini halal dikonsumsi. Oke, ini saya tanggapin kencing unta ya Pak Gratia. Dalam ajaran Islam itu ada 4 mazhab. Rata-rata di Indonesia bermazhab Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i memandang kencing unta itu najis. Haram hukumnya untuk diminum dan diminum. Jadi kalau Anda mengatakan halal itu tidak benar. Ada 2 imam yang membolehkan ini, yang melarang ini, dan 2 imam yang membolehkan, tapi dengan syarat sebagai pengobatan berdasarkan hadis Nabi pada masa itu. Untuk pengobatan, dan pengobatannya itu tidak langsung seperti minum seperti minuman botol, minuman Coca-Cola atau minuman apa-apa, itu enggak seperti itu. Dan itu pun dalam keadaan darurat boleh diminum kencing unta itu. Jadi Anda salah fatal ini, saya koreksi langsung. Imam mazhab Syafi'i tidak membolehkan, itu haram hukumnya karena najis. Dan pertimbangan lain karena itu Allah suka yang baik-baik dalam hal makanan dan minuman. Nah, ini dipandang bagaimana ini? Nah, itu jadi berdasarkan 2 dalil itu, maka Imam Syafi'i berpendapat haram hukumnya, najis untuk diminum. Nah, jadi Anda kalau sebenarnya Anda bagus sudah ini, tinggal Anda buka lagi mazhab siapa yang dipakai gitu. Nggak bisa Anda bilang boleh makan, boleh minum. Rata-rata di Indonesia ini orang memakai mazhab Syafi'i. Jadi ya ini diketawain Anda membahas begini. Kepada orang Islam ya diketawain. Jadi olok-olokan Anda gitu loh. Makanya kalau dalam membahas makanan minuman jadi olok-olokan nanti Anda, karena Anda tidak mengerti makanan yang haram, makanan halal menurut para imam-imam mazhab, Anda tidak mengerti. Oke, kita lanjut kembali bahasan Anda. Sekarang kita lihat hadis yang lain. Di dalam Sahih Ibnu Kusaimah, buku 1, halaman 146 sampai 148. Tolong di zoom yang sebelah sini. Oke, saya bacakan. Kami pergi menuju Tabuk. Tabuk itu nama daerah. Saat terik matahari menyengat. Lalu kami singgah di sebuah tempat di mana kami dilanda kehausan sampai kami mengira leher-leher kami akan putus. Sehingga ada seseorang pergi mencari air. Dan ia pun belum kembali. Sehingga ia mengira lehernya akan putus. Sampai ada seseorang menyembelih untanya.
lalu memeras kotorannya, meminumnya, dan sisanya itu perasan air tai onta itu sisanya diletakkan pada bagian-bagian tubuhnya, dilulurkan lah begitu. Ini loh. Hadis Ibnu Kusaimah mencatat bukan hanya kencing onta bisa diminum untuk kesehatan, tetapi air peresan tahi onta juga pernah dikonsumsi, bahkan dipakai untuk semacam apa ya, hand body kira-kira gitu, untuk luluran. Nih, Anda bisa baca. Ya, ini polanya Islam. Oke, kembali Anda kan mengatakan itu. Nah, saya kasih tahu Anda, kalau mau belajar ilmu fikih itu harus dikupas 4 mazhab. Imam Syafi'i itu jelas melarang, haram hukumnya. Itu berarti ya Anda ini menghalalkan sesuatu yang lucu, membolehkan, itu kan pendapat Anda doang. Diketawain Anda ini. Anda membahas ajaran Islam tapi Anda tidak mengetahui. Kalau Anda tahu mungkin Anda bahas dengan imam mazhabnya. Karena Anda bodoh tidak mengetahui ini, akhirnya Anda bahas seperti ini. Lucu jadinya orang. Orang bukannya tambah gimana, tambah ketawa melihat Anda ini. Dengan kebodohan Anda ini, Anda bongkar ini ya tambah lucu. Imam mazhab Syafi'i sudah mengharamkan itu karena dalam bentuk najis, segala sesuatu yang keluar dalam kotoran hewan-hewan yang baik halal, yang hewan yang halal untuk dimakan ataupun yang haram untuk dimakan, itu dua-duanya sudah ditolak oleh Imam Syafi'i. Memang ada salah satu imam yang membolehkan dalam keadaan terpaksa itu tadi dengan dasar hadis. Tapi tidak masalah itu dalam keadaan terpaksa, dalam posisi peperangan atau dalam posisi apa, kehausan, kelaparan, itu mungkin tidak masalah. Tapi pada dasarnya, pada kenormalannya haram hukumnya gitu loh Pak Gratia. Anda harus tahu dulu. Makanya saya sudah sarankan dari awal tadi, kalau Anda membahas kitab orang, Anda harus tahu betul seluk-beluknya, jangan bikin malu seperti ini. Kalau begini caranya ya orang jadi tertawa. Tertawanya apa? Itu kan berbicara fikih, itu berbicara mazhab sudah. Karena perbuatan yang di daerah sini, daerah Indonesia, wilayah timur, belum tentu sama dengan perbuatan wilayah di daerah Timur Tengah yang kering kerontang sana, yang penuh dengan onta. Karena di sini tidak ada onta itu Pak Gratia, tidak ada makanan apa-apa. Jadi itu aneh Anda ini. Makanya belajar lagi yang banyak kalau mau belajar tentang ilmu fikih, saran saya. Oke, kita lanjut bahasan Anda. Ada lagi hadis nih. Hadis tentang tikus yang masuk ke dalam bejana yang isinya minyak. Dan tikusnya mati di dalam kubangan minyak. Hadis mengatakan, hadis ini terjadi saat di rumahnya istrinya Muhammad, siapa namanya itu? Maimunah. Hadis ini dari Maimunah. Maimunah itu istrinya Muhammad, salah satu istri Muhammad. Tapi yang khusus dari istri ini adalah, dari Maimunah adalah, orang Islam dilarang berhubungan seks, menikah di saat menggunakan ihram, kain di saat berhaji, umroh. Tapi Muhammad menikahi dan berhubungan seks dengan Maimunah di saat Maimunah berihram. Nah, suatu saat di rumahnya Maimunah, istri yang dinikahi Muhammad, saat dia berihram itu, ada tikus masuk dalam bejana minyak. Terus Maimunah nunjukkan, Muhammad, ini ada tikus mati di dalam bejana minyak. Muhammad bilang, buang tikusnya, cedok minyak sekeliling tikus, minyak lainnya silakan dipakai. Ini caranya orang muslim yang halal di dalam hadis. Saya garis bawahi dulu ya. Kalau Anda membicarakan tentang suatu hal dalam hukum dalam Islam itu, Anda harus punya dalil.
dasarnya yang seperti Nabi Muhammad tadi berilham kemudian berkumpul, itu harus ada dasarnya, dalilnya, biar bisa ditanggepin. Kalau cuma omong doang, itu namanya asal bunyi dan tidak bisa dibahas karena Anda tidak menceritakan dalilnya. Dan dan kita bisa pelajari dalil itu kuat apa lemah atau tertolak, itu kan kita bisa pelajarin Pak Grat ya. Tapi kalau Anda begini, Anda cuma menggiring opini doang, tapi opini kosong begitu. Kalau masalah tikus itu yang di bejana itu kan sudah jelas. Kalau memang dibolehkan, itu tergantung kembali kepada imamnya masing-masing. Kalau imam ini membolehkan apa enggak, Imam Syafi'i, Imam Hambali, nah itu semuanya ada 4 imam. Anda harus kupas itu semua, baru Anda bisa ambil kesimpulan. Oke, lanjut. Nih, saya sudah scankan di dalam buku saya. Kalau Anda tidak punya uang untuk beli buku, susah nyari ini, Anda bisa cari buku saya. Semuanya sudah saya scan, saya tunjukkan kutipannya, penerbitnya. Termasuk nih, umat muslim dihalalkan mengkonsumsi makanan minuman yang kemasukan lalat. Kata hadis, lalat itu punya 2 sayap. Di sayap yang satu ada racun, di sayap yang satu itu ada penawarnya. Jadi kalau ada ya lalat yang menempel atau masuk di dalam makanan atau minuman, masukkan semuanya supaya netral, kira-kira gitu. Oke Pak Gratia, ini saya tanggapin masalah itu. Yang benar itu argumen Anda bukan seperti itu yang bagus. Dalam hal ini dalam posisi kita tidak disuruh memakan minuman yang seperti itu Pak Gratia. Tapi ini apa ya hal yang kita ambil atau perbuatan apa yang orang muslim untuk ambil dalam posisi apabila ada lalat yang kenal dengan di gelas atau masuk di gelas itu gitu loh. Jadi bukan berarti mau mengkonsumsi hal yang makanan yang dimasukin lalat, air yang dimasukin lalat, bukan begitu caranya, argumennya yang benar. Itu kalau kamu berargumen begitu, Anda berargumen begitu, itu sama aja Anda berargumen kosong. Cuma penggiringan opini namanya Pak Gratia. Intinya itu Islam sudah menjelaskan bahwa pada sayap lalat itu ada penawar dan ada racun. Dan itu mungkin sudah diteliti oleh orang barat sana, sudah meneliti ahli apa namanya itu yang bagian biologis sudah meneliti. Memang kalau diteliti memang ada memang sayap yang ada mengandung racun. Tapi ada juga yang mengandung penawarnya. Tapi kalau saya sih kalau kemasukan begitu mending saya minum. Tapi kan ini sebagai kaidah ilmu fikih untuk mencari status hukumnya itu. Nah, status hukumnya itu kalau terjadi begitu, yang benar itu dalam hukum Islam dicelupkan semua. Tapi bukan berarti itu suatu pencitraan untuk orang muslim meminum bekas minuman lalat tercebur itu. Itu namanya Anda cuma penggiringan opini doang Pak Gratia. Halo. Harus lah. Kalau berkomen tuh baru membuat argumen itu harus benar. Oke, lanjut. Nih. Yang terakhir mengenai babi. Di dalam surah Al-Baqarah 173 ada ayat yang mengizinkan makan babi kalau terpaksa. Jadi kalau orang muslim dalam suatu kondisi yang terpaksa, maka babi pun, bangkai pun boleh dimakan dan itu tidak dosa. Itu katanya Quran. Jadi saya ingin ngomong sama Sanihu Munir. Oke, ini langsung saya tanggapin Pak ya, Pak Gratia. Di dalam ajaran Islam itu ada beberapa pedoman dalam menentukan masalah hukum, termasuk hukum status, masalah makanan, hewan, masalah apapun itu sudah ada aturan fikihnya. Nah, kalau masalah darurat itu masalah
itu masalah pilihan terakhir yang jauh sekali harus dilewatin posisi itu. Harus dilewatin dulu posisi Al-Qur'an. Harus dilewatin dulu, dicari dulu di hadis, baru dicari dulu di isma. Nah, di isma itu dirapatkan apakah ada kiasnya. Nah, kemudian semua dicari dulu. Nah, kalau memang sudah tidak ada lagi jawaban di situ, nah maka daruratlah jalan terakhirnya itu. Tapi itu melewati berpuluh-puluh tahap. Jadi itu nggak bisa sebagai pencitraan Anda mengatakan babi itu halal, boleh, nggak bisa. Ini darurat dalam bentuk beda status hukumnya itu apa. Kalau dalam Islam namanya darurat itu jauh sekali anunya, jalurnya itu jauh sekali. Jadi nggak pantas Anda berbicara ini boleh. Dalam keadaan status normal ya nggak bisa. Jauh sekali lompatan pengambilan hukumnya itu jauh sekali. Begitu Pak Gratia, saran saya Anda harus banyak belajar lagi mengenai ilmu fikih kalau mau bahas tentang ajaran dalam ajaran Islam tentang fikih. Terutama ini loh saran saya, Anda harus belajar mazhab-mazhab. Belajar mazhab apa yang mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Abu Hanifah itu Anda harus pelajarin dulu. Nah, di situ ada yang dibolehkan oleh beberapa mazhab, ada yang membolehkan, ada yang enggak. Kenapa bisa terjadi perbedaan itu Pak Gratia? Karena situasi alam, kondisi dan macam-macam akhirnya terjadi perbedaan itu, dan itu nggak jadi masalah. Hasanah dalam keilmuan ajaran Islam itu sudah cukup untuk menjawab hal-hal begitu gitu loh. Oke, demikian ya tanggapan saya Madia 7136. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.